Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safira, NIM 2030001 19024, kelas MPIA angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, saya akan memaparkan materi saya sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang berjudul Pemanfaatan Media Sederhana dalam Pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian media sederhana. Media sederhana adalah sesuatu alat atau sarana yang berfungsi sebagai saluran atau perantara komunikasi dalam kegiatan pendidikan agar dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Di sekitar kita terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Contohnya, gambar. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, dan sketsa atau peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah. Grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Poster. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Bagan. Bagan merupakan presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Herbarium. Herbarium adalah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, diklarifikasi, dan diletakkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Yang kedua adalah pemanfaatan media sederhana dalam pembelajaran manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat mahasiswa menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi mahasiswa untuk mempelajari lebih mendalam. Kedua, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada mahasiswa bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, mengatasi batas-batas ruang kelas. Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau membahayakan mahasiswa dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, dosen menjelaskan tentang perilaku dan budaya organisasi. Tentu tidak memasukkan sebuah perusahaan ataupun lembaga organisasi ke dalam kelas. Yang keempat, mengatasi perbedaan pengalaman mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Kemampuan belajar, terutama memahami dan menggali materi dan informasi, masing-masing mahasiswa tentu tidak sama. Ada mahasiswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada juga mahasiswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Demikianlah materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.